بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas ulun dan pian berataan ucapkan melainkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ulun dan pian berataan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala hari ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, InsyaAllah kita akan membahas satu tema, ya, yaitu tentang sebab-sebab, ya, al-asbabul lati addat ila zuhuril bid'ah, yaitu sebab-sebab, ya, kenapa munculnya bid'ah-bid'ah di dalam agama. Tentu akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita berbicara tentang bab yang terkait dengan kebid'ahan, maka itu sangat panjang sekali tentunya, ya. Dimulai dari apa pengertian bid'ah, misalkan apa macam-macamnya, apa hukumnya dan lain sebagainya, ya. Bahkan para ulama banyak memberikan fasal khusus, ya, terkait dengan apa itu bid'ah. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan misalkan di dalam kitab yang akan kita baca ini, ya, Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, di antaranya beliau menyebutkan fasal fi tahdhiri minal bid'ah, yaitu peringatan keras terkait dengan kebid'ahan. Akan tapi, ya, tidak mungkin kita membaca keseluruhannya, maka ulun mengambil sebagian poin dari yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, yaitu tentang sebab-sebab munculnya kebid'ahan. Kenapa para ulama menyebutkan demikian? Agar kita berhati-hati, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita berhati-hati, ya, agar kita waspada. Ketika ada sebab-sebabnya, maka sebab-sebab tersebut kita berusaha untuk menghindari sekuat mungkin, ya. Kita menghindari sekuat mungkin, ya. Karena kita meyakini, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana penjelasan para ulama terkait dengan kebid'ahan, maka bid'ah di dalam agama itu tercela, dilarang, mamnu, muharram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan kalau kita berbicara tentang bid'ah, maka kita pasti terngiang-ngiang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kita mengingat satu perkataan yang bagus sekali dari Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Imam Malik rahimahullahu taala itu pernah menyebutkan, kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah atau kama qala. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, ya, barang siapa yang menyangka adanya bid'ah hasanah di dalam Islam, maka sungguh dia telah menyangka atau menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah, ya. Ini perkataan keras, bukan dari kita, bukan dari ulun dan bukan dari kita semua, tapi perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan perkataan ini dijadikan, ya, barometer. Nanti di ujung perkataan akan begitu indah kaidah yang dibuat oleh Imam Malik atau yang diucapkan Imam Malik. Maka kata beliau tadi, tentu kita tidak membahas, Pak, ya, adanya bid'ah yang hasanah atau tidak kita bahas sekarang. Kita akan bahas mengerucut pada satu poin yang kita sebutkan tadi. Tapi yang kita ingin sebutkan dari perkataan Imam Malik tadi, beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama yang dia anggap bid'ah tersebut adalah bid'ah yang hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menganggap bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa bisa demikian, Mbak? Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, li anna Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lihat apa perkataan Imam Malik setelahnya.
Ini menjadi barometer bagi seorang muslim, ya Pak ya, agar tidak tergoyahkan dengan syubhat-syubhat yang muncul di akhir-akhir ini. Perkataan sederhana tapi penuh makna. Apa kata beliau? Faman lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Ya, subhanallah. Kata Imam Malik rahimahullah, apa-apa yang pada hari diturunkan ayat tersebut bukan bagian dari agama, fala yakunul yauma dinan, maka sampai nanti pun bukan bagian dari agama. Paham Mbak ya? Ketika ayat itu diturunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik rahimahullah, apa-apa yang ketika ayat itu diturunkan bukan bagian dari agama, maka sampai ujung dunia pun, maksudnya, maka sampai ujung zaman pun itu bukan bagian dari agama. Ini adalah kefakihan yang luar biasa dari Imam Malik rahimahullah taala. Beliau faham bahwasanya ketika ayat itu diturunkan sempurna agama, Pak. Tidak perlu ditambahkan dan tidak perlu lagi ada pengurangan. Maka apa-apa yang pada hari itu ayat itu diturunkan bukan bagian dari agama, maka sampai nanti bukan bagian dari agama. Maka cocokkanlah, Pak, setiap perbuatan-perbuatan amaliyah yang disandarkan kepada Islam, yang ketika pada hari itu tidak diturunkan, ya, diturunkan ayat itu bukan bagian dari agama, fala yakunul yauma dinan, maka pada hari nanti, ya, ujung zaman nanti, sampai nanti itu bukan bagian dari agama, ya. Maka ini kaidah yang luar biasa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Apakah kita ingin mengatakan Imam Malik keras, kan gitu, Pak? Imam Malik ini sudah jauh-jauh hari sudah menyebutkan tentang hal yang demikian. Maka itulah yang disebutkan para ulama. Maka para ulama banyak di dalam kitab-kitabnya, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan yang akan kita baca ini, beliau sampai membuat fasal at-tahdziru minal bid'ah, ya, perhatian atau waspada terhadap kebid'ahan, ya, waspada terhadap kebid'ahan. Dan itu yang senantiasa dakwah ahli sunnah, dakwah sunnah itu tegaskan, ya Pak ya. Nggak jauh-jauh dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah menyebutkan tentang tauhid, lawannya kesyirikan, tentang sunnah, lawannya kebid'ahan, ya, tentang ketaatan, lawannya kemaksiatan. Maka itu terus dakwah ahli sunnah tidak pernah berubah, ya Pak ya, tidak pernah berubah. Maka ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, kita akan, ya, menyebutkan tentang sebab-sebab di antara kenapa munculnya kebid'ahan, ya. Kenapa munculnya kebid'ahan, ya? Kebid'ahan. Kita sudah katakan tadi bahwasanya, ya, bahkan Syekh Shalih Fauzan kita ambil sedikit, beliau mengatakan man qassama al-bid'ata ila bid'atin hasanah wa bid'atin sayyi'ah fa huwa ghalitun mukhti' mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dhalalah. Siapa orang yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah yang hasanah atau ada bid'ah yang buruk, maka dia telah salah, dia telah menyelisihi, ya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan, ya. Maka yang dimaksud bid'ah di sini adalah berkaitan dengan agama. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam hakama 'alal bid'ah kulliha bi annaha dhalalah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menghukumi bahwasanya seluruh bid'ah adalah kesesatan, dan kita hanya menukilkan, kan gitu, Pak. Kita hanya mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan siapa, Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Wa hadza yaqulu, ya, laisa kullu bid'atin dhalalah bal hunaka bid'atun hasanah, ya. Tapi ada orang misalkan yang mengatakan, ya, enggak, ya, Rasul mengatakan seluruh bid'ah itu adalah kesesatan, tapi ada orang mengatakan, misalkan kata Syekh Shalih Fauzan, enggak, ada bid'ah yang baik. Nah, ini kan menyelisih, ya Pak ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengetahui insyaallah taala terkait dengan hukum-hukum bid'ah dan lain sebagainya, macam-macamnya. Maka hari ini kita akan lebih masuk kepada, ya, yang ulun sebutkan tadi, yaitu sebab-sebab di antaranya kenapa bid'ah itu muncul, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sebab yang sebab asas kenapa bid'ah itu muncul. Disebutkan ada 4 di sini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, atau sebelumnya kata beliau, mimma la syakka fihi anna al-i'tisam bil kitab wa sunnah fihi manjatun min al-wuqu'i fil bid'ah wad dalalah. Ya, tidak diragukan lagi kata beliau bahwasanya berpegang kepada Alkitab was sunnah itu adalah jalan keselamatan dari terjatuhnya seseorang kepada kebid'ahan dan kesesatan. Ya, nah ini mukaddimah dulu sebelum masuk kepada sebab-sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, misalkan di dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-153. Ketika Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalanku, ya, jalan yang lurus, ya, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah belah dari jalan tersebut. Ya ma'ruf hadis ayat ini ada hadis yang menerangkan, Nabi SAW sendiri yang menerangkan, ya, khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasul SAW pernah suatu ketika menggarisi satu garis yang lurus, ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala hadas sabilullah, inilah jalannya, jalan Allah, ya. Rasul SAW pernah menggaris jalan yang lurus. Nah ini diantara para ulama menyebutkan, diantara metode pengajaran itu ada dengan, ya, membuat contoh, ya Pak, ya, kalau sekarang itu ada visualnya dan lain sebagainya, ini dilakukan oleh Rasul SAW. Rasul SAW pernah menggaris garis yang lurus, kemudian beliau mengatakan ini jalan Allah, ya. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau membuat garis banyak di kanan dan di kiri, ya. Summa qal, kemudian beliau katakan wa hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan tersebut itu ada syaitannya yang menyeru kepada jalan tersebut, ya. Maka tadi beliau langsung membaca firman Allah, wa anna hadas sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ya, maka ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka dari sini juga diambil faedah Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, bahwasanya kebenaran itu adalah satu, ya Pak, ya. Al-wahidu haqqun, ya. Dari ayat yang mulia ini kita akan mengetahui bahwasanya kebenaran itu satu, la yata'addad. Ya, kebenaran itu tidak akan pernah berbilang, ya Pak, ya. Islam pasti agama yang benar. Ya, keyakinan kita sebagai seorang muslim, tidak ada agama yang benar melainkan Islam. Ya, Pak, ya? Begitu. Ya, Islam adalah agama yang benar dan tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam. Ya, al-haq wahidun la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak akan pernah berbilang. Ya, Pak, ya? Taib. Maka kemudian beliau mengatakan fal asbabul lati addat ila dhuhuril bid'ah tatakhallasu fil umuri taliyah. Nah, kita masuk, ya, sebab-sebab yang membuat atau sebab-sebab yang menyebabkan munculnya kebid'ahan itu, ya, terangkum di dalam beberapa perkara. Nah, di sini ada 4. Kita mulai satu-satu. Yang pertama kata beliau, ya Pak, ya, sebab munculnya kebid'ahan adalah al-jahlu bi ahkamiddin. Bodoh terhadap hukum-hukum agama. Ya, tidak tahu atau jahil terhadap hukum-hukum agama. Ya, nah ini di antara sebab yang rais, sebab yang utama kenapa bid'ah itu muncul. Karena jahil, Pak. Ya, tidak tahu, ya. Yang lebih parah lagi, dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Nah, gitu. Nah, itu lebih parah lagi, ya. Maka yang pertama kata beliau, sebab di antara sebab-sebab kebid'ahan itu muncul adalah al-jahlu bi ahkamiddin, jahil kepada hukum-hukum agama. Kata beliau, kullama imtadda zaman wa ba'uda an-nasu an athar risalah qalla al-ilmu wa fashal jahlu. Kata beliau, setiap kali, ya, zaman itu bertambah, ya, kemudian semakin jauh manusia itu dari peninggalan kenabian, asar risalah, ya, dari zaman kenabian itu semakin jauh, ya. Jadi semakin bertambah zaman dan semakin jauh manusia itu dari kenabian, ya, qallal ilmu, maka semakin sedikit ilmu, Pak, ya. Wa fasha al jahlu, dan tersebarlah kejahilan. Nah, itu sudah di antara hal yang telah ditetapkan. Semakin
bertambahnya zaman, semakin jauh manusia dari risalah nubuwah, maka semakin sedikit ilmu dan semakin tersebarnya kebodohan. Ya, ada satu riwayat dari Zubair bin Adi. Ya, beliau mengatakan, ya, ini untuk menguatkan perkataan ini. Ya, Zubair bin Adi pernah mengatakan, "Ataina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu." Pernah suatu ketika kami mendatangi Anas bin Malik. Kata siapa tadi, Pak? Kata Zubair bin Adi. Ya. Fasyaqauna ilaihi, maka kami mengadu kepadanya, ya. Kami mengadu kepadanya, ma nalqa minnal hujjaj, dari apa yang kami temui dari Hajjaj, ya, dari Hajjaj bin Yusuf, afwan. Ya. Jadi Zubair bin Adi pernah mengatakan, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, kami pernah mengadukan kepada beliau tentang perilaku Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kemudian berkatalah Anas, nah ini Pak, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Nah, kata Anas bin Malik, sabarlah kalian, karena tidaklah datang suatu zaman kecuali apa yang datang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, ya, bersabarlah kalian sampai kalian menemui Rabb kalian, bersabar kalian, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Anas mengatakan, sami'tuhum min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar hal tersebut dari nabi kalian, rawahul Bukhari. Maka benar Bapak Ibu sekalian, semakin jauh seseorang itu dari zaman kenabian, semakin bertambah zaman, maka semakin sedikit ilmu. Ya, semakin tersebar kejahilan. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ini sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak. Barang siapa yang nanti hidup sepeninggalku, maka kalian akan menemukan perselisihan yang banyak. Nah, itu penyakitnya. Kemudian obatnya apa, Pak? Nah, pian-pian sudah tahu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka itu sudah disebutkan jauh-jauh waktu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, di sini disebutkan juga, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu sekali cabut dari hamba-hambanya, ya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah akan cabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, ya Pak, ya. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai apabila tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil perkaranya itu kepada orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, maka orang jahil tadi, maka mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat bagi dirinya dan mereka menyesatkan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hal ini yang pertama, ya, di antara sebab tersebarnya kebid'ahan itu adalah kejahilan. Ya, Pak, ya. Berarti jahil itu adalah kebodohan, dan penyakit kebodohan itu adalah bertanya, Pak. Ya, bertanya. Ya, penyakit dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya, nah, coba ulun bacakan fatwa Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullahu taala. Ya, apabila kita mendapatkan perkara yang kita tidak ketahui, maka di antara nasihat para ulama adalah bertanya. Ya, di antara nasihat para ulama adalah bertanya. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, fa'amaru al-juhal ay yas'alu ahlal ilmi, maka diperintahkan orang-orang yang tidak tahu, ya, itu untuk bertanya kepada para ulama, ya. Wa aujaba 'alal ulama'i ay yubayyinu lisailina ma ashkala 'alaihim minal ahkami syar'iyyah, dan kewajiban para ulama, yaitu kewajiban orang-orang yang tahu, itu menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya terhadap apa-apa yang muskil, yang bermasalah bagi orang yang bertanya tadi, ya, dari hukum-hukum syariat. Fayarji'u ila ahlil ilmi, maka sehingga mereka itu kembali kepada fatwanya ahlul ilmi, ya Pak, ya.
Maka di antara bentuk hal-hal yang bisa menyebabkan kebid'ahan adalah seorang tersebut mereka melakukan sesuatu dengan tanpa ilmu. Maka karena kebodohan tadi, Pak, ya. Kebodohan itu penyakitnya, kebodohan itu adalah obatnya adalah bertanya. Ya, bertanya. Ulun ingat di Madinah, itu di Masjid Nabawi khususnya, itu ada layanan khusus bagi orang yang ingin bertanya 24 jam, Pak. Subhanallah. Ya, 24 jam. Jadi di situ diberikan nomor. Ya, bagi siapapun yang ingin bertanya, nomor, Pak, nomor bebas. Nanti yang mengangkatnya adalah mereka lajnah, mereka orang-orang yang sudah dipilih untuk memberikan fatwa. Ya. Kita dan teman-teman sering bertanya saja, Pak, apa yang memang tidak tahu ya dari permasalahan umroh, haji ataupun apa bertanya. 24 jam itu ditelepon nyambung. Ya, subhanallah. Ya, karena begitulah, Pak, ya. Orang yang berilmu mereka menyiapkan diri mereka untuk menjawab pertanyaan, ya. Sedangkan orang-orang seperti kita misalkan yang tidak paham, tugas kita apa, Pak? Bertanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita ini tidak tahu, Pak. Tidak tahu, ya. Kemudian karena ketidaktahuan kita tadi, bisa jadi suatu saat hal tersebut bisa memunculkan benih-benih kebid'ahan. Ya, Pak, ya. Benih-benih kebid'ahan, ya. Maka kewajiban seorang yang tidak tahu itu adalah bertanya. Ya, di dalam fatwa yang lain Syekh Shalih Al Fauzan ada pernah menjawab pertanyaan tentang orang yang tidak bertanya terhadap perkara-perkara agama. Kemudian mereka melakukan sesuatu yang aneh-aneh misalkan. Maka Syekh Shalih Fauzan menyebutkan lahu halatan. Mereka ini memiliki dua keadaan. Orang yang tidak bertanya ini dua keadaannya. Yang pertama kata beliau, ayyakuna jahilan wa yatakasal anis su'al. Bisa jadi orang ini jahil, bodoh, tapi malas bertanya. Nah, itu repot, Pak. Sudah bodoh, tidak tahu, tapi malas bertanya. Ini repot. Ini keadaan yang pertama. Atau yang kedua, ini lebih parah lagi. Kata Syekh Shalih Fauzan, ayyakuna muta'aliman yadhunnu annahu ala ilmin, ya, wa annahu ma indahu ilmun, ya. Kata beliau, atau kama qala hafizahullah taala. Yang kedua, bisa jadi orang ini pura-pura berilmu. Ini repot lagi, Pak, ya. Pura-pura berilmu dan menyangka dirinya di atas ilmu. Ini repot, Pak, ya. Pura-pura berilmu dan menyangka dirinya di atas ilmu. Ini yang merepotkan. Ya, kalau yang pertama tadi keadaannya kata Syekh Shalih Fauzan, bisa jadi dia memang bodoh dan dia malas bertanya, ya, malas bertanya, ya. Yang kedua bisa jadi dia ini pura-pura berilmu, ya, kemudian dia menyangka dirinya berilmu, kemudian dia tidak bertanya. Padahal Allah sudah perintahkan atau tidak, Pak? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Ya, Pak, ya. Demikian, ya. Demikian. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Beliau pernah mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Kata beliau, ya, kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Subhanallah. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Dan obatnya itu adalah dua hal yang telah disusun dan diracik, ya. Itu apa, Pak? Obatnya nassun minal Qur'ani au min sunnatin. Obatnya adalah nas dari Al-Qur'an atau sunnah. Itu obat kebodohan. Wa tabibu dzaka al-alimur rabbani, dan dokternya adalah seorang yang alim rabbani, ya, Pak, yang menyebutkan Alkitab was sunnah, ya. Demikian. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fala yuqawimul bid'a illa al-ilm wal ulama. Maka tidak ada yang bisa mencegah, yang melawan kebid'ahan kecuali ilmu dan para ulama. Ya, Pak, ya, kecuali ilmu dan para ulama. Fa idza faqada al-ilmu wal ulama, apabila ilmu dan para ulama itu hilang, utihatil fursatu lil bid'ah, maka akan kesempatan untuk bid'ah berkembang itu membesar. Ya, Pak, ya.
antadhara wa tantashira, akan kesempatan bid'ah itu membesar, muncul dan menyebar itu ada. Wali ahliha ayyan syutu, dan orang-orang ahlul bidah itu pun akan bergembira untuk menyebarkan kebid'ahannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, hal yang bisa menyebabkan kebid'ahan, munculnya bid'ah itu apa, Pak? Jahil kepada perkara agama, ya, jahil kepada perkara agama. Dan kejahilan itu obatnya adalah diantaranya belajar, ya, kemudian bertanya, Pak, ya, bertanya. Maka mudah sekarang, Pak, ya, mudah sekarang kita bertanya, misalkan, ya, yang ulun tadi disebutkan di Madinah misalkan, ya, itu kita misalkan mahasiswa atau warga-warga Madinah mudah untuk ada teleponnya para ulama gitu. Bahkan terkadang kita mendapatkan nomor-nomor khusus yang bisa dihubungi di waktu-waktu tertentu para ulama seperti itu. Jadi mudah kita menghubungi apapun perkara, Pak, perkara yang berkaitan dengan agama, bertanya, ya, bertanya. Jangan sampai kita menyusahkan diri kita nanti di hari kiamat terhadap satu perbuatan yang nanti malah akan memberatkan kita di hari kiamat, ya, demikian. Taib. Kemudian yang kedua di antara hal yang bisa memunculkan bid'ah atau penyebab munculnya kebid'ahan adalah ittiba'ul hawa. Nah, ini rangkaian dari yang pertama, yaitu apa? Mengikuti hawa nafsu, ya. Karena dekat sekali orang yang tidak berilmu, ya, jahil, maka dia dekat sekali kepada mengikuti hawa nafsu. Walaupun tidak demikian 100%, tapi dekat sekali dengan hal tersebut. Man a'rada 'anil kitabi was sunnah, siapa orang yang berpaling dari Alkitab was sunnah, ittaba'a hawahu, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini Pak, bagus nih. Kata beliau, siapa orang yang berpaling dari Al-Quran dan sunnah, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka itu tidak bisa menjawab, ya, dirimu atau menjawab tantangan dari dirimu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian kata Allah, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dan siapakah lagi yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak tanpa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, siapakah lagi yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah, kata Allah, apakah kalian melihat, ya, apakah tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, Tuhan-Tuhan, ya, hawa nafsunya dijadikan ilah. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhkurun. Kemudian kata Allah, ya, kata Allah tadi, tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membiarkan mereka tersesat, ya, berdasarkan ilmu mereka. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menutup, ya, pendengaran, wa qalbihi, dan juga hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, dan Allah menjadikan di atas pandangannya itu ada penutupnya, ya. Kemudian Allah mengatakan, faman yahdihi min ba'dillah, kalau begitu siapakah lagi yang bisa memberikan hidayah, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah lagi yang bisa memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak tersesat dan untuk tidak mengikuti hawa nafsu itu perlu hidayah, perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah bersombong Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, satu ketaatan pun kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan taufik dan
ya, hidayah dari Allah. Singkatnya kata para ulama, Pak ya, ini ulun sebutkan dari kalamnya para ulama, seorang itu perlu taufik dari Allah untuk mengetahui kebenaran. Dan seorang itu setelah mengetahui kebenaran, dia perlu taufik lagi dari Allah untuk menerima kebenaran tersebut. Ketika seorang mengetahui kebenaran dan menerima kebenaran sebagai kebenaran, seorang itu masih perlu taufik dari Allah untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Setelah seorang itu mengetahui kebenaran, menerima kebenaran, mengamalkan kebenaran, dia masih perlu taufik dari Allah untuk istiqamah di atas kebenaran tersebut. Betapa banyak orang yang mengetahui kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi dia tidak terima kebenaran. Dia tidak terima, dia tahu itu benar, ya Pak ya, tapi dia tidak terima. Ya, sebagaimana kisah Abu Talib, ya, yang dia mati di atas agama nenek moyangnya. Berapa banyak orang yang mengetahui kebenaran, menerima kebenaran, akan tapi dia tidak mampu mengamalkannya. Iya atau tidak, Pak? Iya. Ya, kita lihat diri kita saja, Pak ya. Kita tahu sudah ada amalan-amalan yang sudah disunnahkan, amalan-amalan yang berpahala besar, kita tahu itu benar. Dan kita terima ada hadisnya, tapi ternyata kebanyakan kita masih tidak mampu mengamalkannya. Ya, orang yang tahu kebenaran, menerima kebenaran, kemudian dia mengamalkan, masih perlu taufik untuk istiqamah. Contoh paling besarnya apa, Pak? Majlisul ilm, ya, pengajian misalkan. Dia tahu pengajian itu dalil-dalilnya, dia terima dalil-dalilnya, oh banyak luar biasa keutamaannya. Kemudian dia mengamalkan, tapi tidak bisa istiqamah. Ya atau tidak, Pak? Karena keistiqomahan tersebut perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengingatkan kepada kita, Pak, setiap kali kita mendengar ada imam membaca ihdinas siratal mustaqim, la budda ayyasy'ir bi anna hadha du'a. Kata beliau hafizahullah taala, seorang yang mendengar imam membaca atau ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, dia harus menghadirkan dalam dirinya bahwasanya ini adalah doa. Doa untuk minta apa, Pak? Hidayah, minta taufik. 17 kali sehari dan semalam, seminimal-minimalnya kita minta taufik dari Allah. Tapi berlewat begitu saja, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang munculnya kebid'ahan adalah at-ta'assubu lil ara'i war rijal. Ya, ta'assub kepada pendapat seseorang, ya. Ta'assub kepada pendapat seseorang, maka ini adalah hal di antara hal-hal yang menyebabkan kebid'ahan itu muncul. Kata beliau, at-ta'assubu lil ara'i war rijal yahulu bainal mar'i wattiba'id dalili wa ma'rifatil haq. Ta'assub kepada pandangan pendapat orang, pokoknya kalau kada inya kada mau, gitu. Subhanallah, seakan-akan tertutup Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau bukan dia tidak mau, ya, maka ini menghalangi seorang itu dari mengikuti dalil, dan mengetahui kebenaran. Seorang yang ta'assub, mati-matian fanatik kepada tokoh tertentu, dan dia kefanatikannya tidak dibangun di atas Alkitab was Sunnah, dibangun di atas perorangan tertentu, maka apa? Itu menghalangi dirinya dari mengikuti dalil dan mengetahui kebenaran. Ya. Makanya disebutkan oleh Allah misalkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya apabila mereka dikatakan kepada mereka, disuruh kepada mereka, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian, ya, maka mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa-apa yang telah diturunkan, diajarkan oleh bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Ini fanatik, ta'assub. Ya, ta'assub. Wa hadha huwa sya'nul muta'assibin al-yawma min ba'di atba'il madahibi was-sufiyyah wal kuburiyyin. Kata Syekh Shalih Fauzan, dan ini adalah, ya, keadaan orang-orang yang ta'assub pada hari ini dari sebagian pengikut-pengikut madhab dan orang-orang sufiyah dan orang-orang kuburiyin, kata beliau, ya, yang mereka itu apabila diseru kepada ittiba'ul kitab was sunnah, maka mereka menyelisihinya. Ya, mereka lebih percaya dengan tokoh-tokoh mereka meskipun itu menyelisih Alkitab was sunnah. Ya Pak, ya. Ulun ambil satu-satu perkataan dari para imam, ya, untuk mengingatkan lagi. Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kata
kata Imam Abu Hanifah, ya, ulun persingkat, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama dia belum tahu dari mana kami mengambilnya. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Ya Pak, ini kita ulang, ini urusan manhaj, urusan metode di dalam beragama. Ya Pak, kemudian diantaranya Imam Malik bin Anas, ya, juga beliau mengatakan, ya, inna ma ana basyarun ukhti wa usib fanduru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata beliau. Aku ada salah dan ada benar, maka perhatikan setiap yang keluar dari lisanku. Apabila mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka ambil, kalau tidak tinggalkan. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di antara hal yang terkenal dari beliau, ya, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka dia adalah madhabku, ya. Fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Kata beliau, ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian pernah menoleh sedikit pun kepada pendapat seseorang, ya. Kemudian yang terakhir dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadu. Kata beliau, jangan kalian taklid kepadaku, taklid kepada Imam Malik, taklid kepada Imam Syafi'i, taklid kepada Imam Al-Auza'i, jangan taklid kepada Thawri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Nah, itulah ajaran imam-imam madhab, ya baik, imam-imam madhab. Maka, ya, yang tercela adalah apabila pendapat-pendapat madhab tersebut kita lebih kedepankan daripada pendapat atau daripada kebenaran yang datang dari Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian yang terakhir, satu menit lagi, Pak. Oh, cukup insyaallah. Ulun terburu-buru Pak oleh melihat jam. Jadi kalau apa-apa kalau umpamanya karena ini bisa kita sambung di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Yang keempat, biar tuntung dulu insyaallah. Yang keempat, ya, di antara hal yang bisa menyebabkan kebid'ahan itu muncul adalah at-tasyabbuhu bil kuffar. Ya, ini dia, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini di antara hal yang bisa memunculkan kebid'ahan, ya. Bahkan dia, kata Syekh Shalih Fauzan, asyaddu ma yuqi'u fil bid'ah kama fi hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Ini adalah yang paling besarnya, ya, yang bisa menimbulkan kebid'ahan sebagaimana hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang kemarin kita bahas, ya. Ke hadis apa, Pak? Zatu Anwat. Nah, di akhir kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa, Pak? La tarkabunna sunana min qablikum, la tarkabunna sunana qablakum man kana qablakum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Nah, ini adalah khabar, bukan pembolehan, tapi ini peringatan bahwasanya akan ada orang-orang yang nanti mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, ya. Wa fi hadzal hadis anna tashabbuha bil kuffar huwa alladhi hamala bani Israil wa ba'di ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatlubu hadzal talab al-qabiha. Nah, ini kata beliau. Di dalam hadis ini, ya, hadis Zatu Anwat yang kemarin kita bahas, itu ada bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Yang mana tasyabbuh dengan orang-orang kafir ini yang membawa Bani Israel dan sebagian sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam kemarin itu untuk meminta permintaan yang buruk ini, yaitu ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat, kan gitu kemarin. Ya Rasulullah, tolong jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana orang-orang musyrikin itu memiliki Dzatu Anwat. Maka Rasulullah SAW marah tidak, Pak? Marah, ya. Subhanallah atau Allahu Akbar, ya. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Sesungguhnya perkataan kalian ini persis sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, tolong jadikan kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Wa huwa ayyaja'ala lahum alihatan ya'budunaha wa yatabarrakuna biha min dunillah. Ini yang kita sebutkan kemarin. Maka tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ya, dari kegiatan, kata Syekh Shalih Fauzan, dari apapun, dari keyakinan, dari apapun, ya, maka ini bisa
menjadikan kebid'ahan itu muncul, di antara faktor-faktor yang menjadikan kebid'ahan itu muncul. Dan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang ya di antara pendorong faktor tasyabbuh dengan orang-orang kafir itu tidak bangga dengan Islam. Malu misalkan Pak ya, malu ya. Ulun pernah mendapati seorang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan di kota ini Pak ya, mudah-mudahan beliau diberikan hidayah. Ketika keluar dari rumah, mungkin tadi habis dari dari masjid atau dari apa, karena ingin bertemu seseorang ya, dia sudah pakai pecian dan lain sebagainya, dia balik lagi, malu katanya. Habis pakai jubah misalkan ya, bukan harus pakai jubah setiap waktu kada juga Pak, kan gitu Pak. Bukan harus juga kita ini cuma terkadang kita ini menggunakan atribut Islam pun ya kita malu seperti itu. Ya Pak ya, terkadang kita malu membawa kita mengatakan kami ini Islam, kami ini Muslim, kami ini bangga dengan keislaman. Ya bukan berarti setiap waktu kita harus misalkan berjubah terus misalkan. Ya kan ada juga seperti itu Pak. Yang penting kan pakaian kita menutup aurat, kita menjalankan sunnah-sunnah kan selesai. Ya tapi terkadang sebagian orang itu supan Pak, malu, ya. Malu. Bahkan mereka malu menampakkan keislaman mereka, waliyadzubillah. Ya, maka mudah-mudahan kita tidak yang demikian. Lebih suka terhadap mengikuti gaya-gaya orang kafir, kan demikian ya Pak ya. Misalkan kita saja Pak ya, kalau kita ditanya siapa nama misalkan pemain bola nomor 7 yang paling terkenal pada hari ini, wah langsung terbesit pikiran kita, yaitu kita Pak ya, manusia pada hari ini. Tapi kalau ditanya siapa nama Abu Bakar Ustaz lain Pak punya. Siapa nama Abu Bakar, siapa nama Abu Hurairah misalkan demikian ya. Atau yang paling singkatnya lagi, coba pian sebutkan nama-nama bulan Hijriah ya, mulai dari Muharram sampai akhir. Kadang-kadang masih tepuntal tepu lilit. Bukan hal itu misalkan kita tidak tahu berdosa dan lain sebagainya, bukan demikian Pak. Tapi setidaknya kita kaum muslimin kita bangga dengan apapun yang berkaitan dengan Islam. Bangga Pak, kita tidak malu dengan apapun yang berkaitan dengan sunnah Rasul SAW. Demi Allah Pak, apa yang kita lakukan dari memanjangkan jenggot misalkan, apa yang kita lakukan dari mengikuti sunnah Rasul SAW adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasul SAW, manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Tidak ada lagi manusia yang lebih baik daripada beliau. Dan itu sunnahnya sedang kita kerjakan, sunnahnya sedang kita usaha untuk ikuti. Kenapa kita malu? Kan seperti itu Pak ya. Kenapa kita gengsi demikian mengikuti sunnah Rasul SAW? Maka Rasul SAW juga mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti satu kaum, menyamai dengan satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbanggalah dengan menjadi seorang muslim. Ya, sebagaimana kata para ulama, ya berbanggalah dengan menisbatkan diri kepada ahli sunnah salafiyin, ya. Salafi kata beliau, bangga, ya, karena bukan kita bersombong, tapi kita berusaha untuk mengikuti jejaknya para salaf yang benar-benar dalam setiap kegiatan, dalam setiap akidah, setiap apapun ibadah, mereka berusaha mengikuti Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salaf, ya. Maka berbangga dan dakwahkan ini. Ulun tutup, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita berataan itu adalah pionir dakwah. Pian-pian di rumah tangga, di tetangga, itu adalah orang yang dilihat. Ya Pak ya, kita adalah orang yang dilihat dengan jenggotnya, kita adalah orang yang dilihat dengan muamalahnya. Maka walaupun kita bukan ustadz misalkan, walaupun kita tidak duduk di podium, di apa dan lain sebagainya, tapi kita secara tidak langsung adalah berdakwah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, maka setiap dari orang itu harus punya ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian bersabar, kemudian bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Mudah-mudahan dengan seperti itu orang akan sedikit demi sedikit mengenal sunnah. Bayangkan Pak, kalau orang pian mendapatkan orang-orang yang mengenal sunnah gara-gara pian selalu senyum saja tiap hari. Ulun pernah dapat cerita yang demikian, ya. Atau bayangkan orang pian mendapatkan pahala yang berlipat-lipat terus, mungkin sampai pian meninggal gara-gara pian hanya mengucapkan salam kepada orang setiap hari.
Bayangkan pian bisa mendapatkan pahala yang luar biasa tidak terputus dari amal jariah gara-gara pian hanya sekedar mengajak ayo umpat ke kajian, ayo umpat sholat misalkan. Subhanallah, jangan anggap remeh Pak. Apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita bisa jadi itu benar-benar membekas kepada hati seseorang daripada sekedar orang itu dalilnya ini Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi Pak, bukan masalah dalil, tapi bisa jadi keikhlasan ketika kita mengucapkan salam, ketika kita senyum, ketika kita membantu orang dan lain sebagainya, maka itu menjadi dakwah di antara kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan demikian. Kita wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah tujuan yang mulia. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan dan menganugerahkan kita anugerah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Naktafi bihada al-qadr bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.